Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke channel Aditya Prasetyo. Ya, kali ini mungkin saya akan membuat topik yang agak beda, yaitu istilah-istilah atau nama lain dari COVID-19. Yuk, lihat. Yang pertama itu ODP atau biasa banyak disebut dengan orang dalam pemantauan. Biasanya itu yang dimiliki dalam gejala COVID-19. Ya, gejalanya itu bisa meliputi bisa pernapasan, gangguan pernapasan ya, seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan dan lain-lain. Nah, biasanya ODP harus menjalani isolasi di dalam rumah. Nah, dan kondisinya akan dipantau selama 2 minggu. Ya, itu udah ketentuan dari pemerintah ya, 2 minggu. Sip. Yang kedua itu PDP adalah pasien dalam pengawasan, yaitu biasanya yang sudah memiliki gejala sakit pernafasan atau demam ya. Ya, pasien PDP ini biasanya dia memiliki riwayat perjalanan ke wilayah yang terjangkit COVID-19 ini. Nah, pemerintah sudah mengumumkan supaya jangan mengalami burukan. Yang ketiga, OTG atau orang tanpa gejala, yaitu istilah untuk menandai orang-orang yang terinfeksi virus corona namun dia tidak menimbulkan atau menunjukkan gejala tertentu. Nah, dalam beberapa kasus pasien OTG ini bisa menjalani perawatan mandiri dengan pengawasan dokter. Ya, pasien OTG wajib mengisolasikan diri selama 14 hari ya, serta menerapkan pola hidup sehat. Yang keempat, suspek. Biasanya istilah suspek ini sempat digunakan untuk menandai pasien terkena virus corona. Ya, pasien suspek ini menunjukkan gejala yang pernah melakukan perjalanan atau kontak dengan pasien corona tersebut. Nah, pasien suspek virus corona ini mungkin wajib melakukan swab test atau isolasi di rumah sakit. Kelima, PSBB atau biasanya kita kenal dengan pembatasan sosial berskala besar. Ya, PSBB ini diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia. Aturan ini untuk menekan kasus atau mencegah penularan dari COVID-19 ini. Ya, PSBB ini ditandai dengan pembatasan kegiatan di tempat umum, keagamaan, sosial, dan budaya. Nah, serta berbagai moda transportasi. Nah, PSBB ini juga meliburkan sekolah dan tempat kerja, kecuali bidang yang nilainya vital bagi kehidupan masyarakat. Yang keenam, social distancing atau biasa yang terdengar bersamaan dengan meningkatnya kasus COVID-19 ini. Nah, social distancing ini bisa diartikan pembatasan sosial untuk meminimalkan kontak dengan orang lain. Nah, social distancing ini dilakukan dengan menghindari tempat. Hal lain yang dilakukan adalah menjauhi keramaian dan menjaga jarak sedikitnya 1 meter. Yang ketujuh, yaitu physical distancing atau sebetulnya hampir sama dengan social distancing ya. Ya, physical distancing ini diterapkan untuk menekan risiko penularan dan jumlah dari kasus COVID-19 ini. Nah, aturan physical distancing ini pembatasan fisik dilakukan dengan jaga jarak minimal 1 meter. Nah, dengan jaga jarak ini virus corona tidak mudah menyebar dan menginfeksi orang lain. Oke, yang ke-8 itu WFH atau biasa kita kenal dengan sebutan work from home. Itu biasa diartikan dengan kerja di rumah. Kebijakan ini mengizinkan karyawan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya di dalam rumah. Ya, aturan WFH ini mirip belajar dari rumah bagi siswa sekolah. Nah, kebijakan WFH ini memungkinkan penerapan social distancing dan physical distancing sebagai usaha pencegahan penularan COVID-19 ini. Biasanya diterapkan sesuai aturan lembaga terkait hingga kondisi menjadi lebih baik.
Oke, yang ke-9, karantina direkomendasikan untuk terinfeksi virus corona namun tidak menunjukkan gejala. Nah, karantina ini akan menekan risiko penyebaran dari COVID-19 ini. Nah, karantina bisa dilakukan dengan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Nah, selama karantina ini, seseorang wajib melakukan penerapan pola hidup sehat dan tidak bertemu orang lain. Ya, jika harus bertemu wajib menjaga jarak minimal 1 meter. Jangan lupa memakai masker ya. Yang ke-10 itu isolasi. Nah, isolasi ini adalah tindakan misalkan orang yang tidak sakit dan orang yang terjangkit dari COVID-19 ini. Nah, tindakan ini untuk mencegah penyebaran dan peningkatan kasus dari COVID-19 ini. Bagi yang telah dipastikan terinfeksi virus corona, penerapan isolasi adalah langkah yang tepat. Isolasi biasa dilakukan dalam ruang khusus di rumah sakit untuk memudahkan pemantauan dan penerapan tindakan medis selanjutnya. Itulah istilah-istilah atau nama lain dari penyakit COVID-19. Nah, tunggu part 2-nya ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tunggu ya.